Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pimpinan, Ketua TAPD, bersama tim seluruhnya, SKPD yang hadir, Bapak Ibu, anggota Banggar, Pak Sekwan, Pak Kabak, juga pendamping. Langsung pada substansi yang kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini, lebih fokus kita pada hutang. Mohon maaf Pak Sekda, seluruhnya tim TAPD. Sebetulnya kalau kita ini mendengar bicara Banyuwangi di kancah nasional malu, Pak. Kalau hari ini kita itu kedengaran di luar kita masih hutang urusan APBD. Artinya terobosan-terobosan yang akan dicapai, akan dicarikan oleh teman-teman semuanya di TAPD ini mestinya harus betul-betul jelimet. Belum lagi hal-hal yang kira-kira bisa terjadi setiap saat. COVID misalnya, ledos lagi misalnya, wis kakean utang, rakyat ora iso nyambut gawe, pekerjaan juga tidak ada di Banyuwangi. Banyak hal yang harusnya kita perhitungkan. Jadi lebih saya senang ketika penjenengan semua itu memaparkan bagaimana potensi Banyuwangi itu secara gamblang. Oh ini loh asetnya Banyuwangi yang harus kita kelola. Ini loh asetnya Banyuwangi yang sudah ada kita matangkan, kita promosikan. Mana waktu dodol makan, mana cacalan. Mau ngomong wisata jargon nasional, beng kayak tahu kita semua itu kalau ditanya malu, Pak. Malu gitu. Justru ketika kita bicara mau hutang ini justru lebih prihatin lagi kita. Ini apa-apa lagi? 370 miliar itu bukan hal yang sedikit, Pak. Tolong ini diperhatikan dan betul-betul dikaji serius. Jangan sampai kemudian di belakang masih sudah utang kemarin di 126 miliar, sekarang di mau 370 miliar. Jujur apa yang disampaikan teman-teman tadi sudah substansinya sudah jelas. Banyak belanja-belanja kita yang mestinya harus efisiensi yang mana, untuk minta datanya kok, kita ini pengen tahu. Biar SKPD juga paham semua. Terima kasih Bu Ketua. Kiranya apa yang kami sampaikan terkait perihal hutang ini harus betul-betul dikaji dulu. Jangan kemudian serta-merta kita mengiyakan. Harus kita betul-betul teliti dulu. Ini demi masyarakat kita Banyuwangi tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya sebenarnya mau terima kasih atas saya sampaikan terakhir ini ya. Tadi sudah saya sampaikan Mas Fatmo terakhir. Ini paling terakhir Bu Ibu. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Ini hanya penegasan yang disampaikan teman kami bahwa utang itu wajib dikaji, yang betul-betul dikaji. Saya pakai bahasa sederhana saja Bu Ketua. Hari ini kami Bang Pecit ya. Bang Pecit itu kan utang untuk hanya sebatas makan saja, bukan untuk bisnis. Saya kepinginnya APBD ini, utang ini untuk yang berbisnis, bukan utang untuk utang, sehingga ada hasilnya. Lalu apa bedanya dengan Bang Pecit? Ini kan skala besarnya Bang Pecit ini. Kalau saya bilang utang untuk utang, saya nggak kepingin ya begini. Pasti saya yakin akan tidak menyelesaikan masalah, justru menambah
masalah, kecuali utang-utang yang untuk sekali lagi untuk bisnis. Maka saya sepakat yang disampaikan Pak Sofi, kita sudah susah payah membentuk yang namanya BUMD. Boleh Pak kita berbendera jatuh, tetapi kita nggak boleh kemudian tidak mau belajar lagi. Mohon maaf, kejadian-kejadian kapal Putri Sri Tanjung 1 dan 2 jangan dijadikan trauma kita untuk melakukan BUMD. Kita sudah punya pengalaman, tapi jangan sampai jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Kalau peningkatan PAD hanya sebatas pajak A, B, C, D, itu luar biasa. Tapi saya juga mengapresiasi yang dilakukan Pak Samsudin terhadap penambang-penambang yang mekanismenya yang tambang legal monggo, mekanisme yang tambang ilegal tetap kena kontribusi. Saya yakin nanti ada peningkatan Pak Samsudin. Kita tetap mendukung itu. Sekali lagi terima kasih untuk utang, tolong dikaji lebih mendalam supaya teman-teman kami yang di sini walaupun hutang itu diperbolehkan, tetapi teman-teman juga yakinlah bahwa hutang itu betul-betul ada manfaatnya, kemudian ada cash flow yang jelas. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ketua mengingatkan, kurang satu, ya. Besok itu kan di Banmus paripurna. Nah, itu seperti apa Ketua? Kalau ini tanggal 30, kalau paripurna Kupa itu bis tanggal 30. Jadi ini masih tunggu arahan dari Pak Ketua, sudah saya tunggu. Jadi nanti urusan internal kita saya kira mungkin untuk ini kurang 5 menit. Jadi ini masukan yang sangat bagus dari Cak Rohan. Kita ini kalau bisa memang hutang itu yang untuk produktif, jangan sampai untuk konsumtif, habis untuk makan. Nah kita ini malah akhirnya gali lubang tutup lubang, kayak lagunya Roma Irama. Jadi masukan-masukan dari teman-teman mungkin yang jelas mungkin dipaparkan. Jadi hutang 496 tadi sudah memang jelas disampaikan efisiensi, tapi ternyata ini 126 M itu kemarin untuk bayar apa yang dana yang dicadangkan efisiensi itu apa efisiensi itu berapa, dinas apa saja. Jadi rigid sehingga teman-teman tidak, hampir semua orang tadi tanya utang semua sudah dijelaskan tapi masih mengambang. Jadi belum rigid Pak Samsudin, jangan boleh tersenyum. Saya aja juga tadi ini 126 ini apa yang dulu dari Kemendagri disampaikan bahwa ini efisiensi apa itu yang 4,6%. Saya masih ingat betul karena waktu itu saya dan Gus Makhrus dengan Komisi 3 konsultasi ke sana. Kemudian tadi pertanyaan teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Samsudin 100 miliar itu tunggakan dari pajak yang antara lain tidak layak bayar loh, 20%-nya. Oh tidak layak tagih, itu 20%-nya apa 20 miliarnya? Tinggal 85 eman yang berarti 15%, bukan 20%, 15% nih, 15%-nya kalau tidak layak bayar, artinya itu memang orangnya tidak punya sehingga tidak layak bayar, apalagi rumahnya sangat udah. Nah, kalau perlu kayak KDM itu bebaskan saja, diputihkan. Jadi orang tuh nanti jangan sampai mati bawa hutang kan gitu. Nah, tapi kita juga harus tahu terobosannya nyari yang 15% ini dari mana. Terus saya juga pengen tahu sebenarnya retribusi kok hanya 35%. OPD mana yang kinerjanya buruk ini harus diperingatkan. Yang bagus diberi reward ini Pak Sekda. Kenapa? Apa rembes, apa bocor, apa gak mergawe? Harus tegas ini. Kemudian terus yang 72 miliar tadi untuk apa belum disampaikan? Jadi mungkin dijawab untuk besok. Jadi kalau yang kan yang 100 jelas dari tagihan pajak, yang 72 apa itu tadi belum disampaikan. Jadi saya kira mungkin itu pertanyaan dari teman-teman, sama intinya minta penjelasan secara rinci, kemudian efisiensi itu sebenarnya di OPD mana saja dan berapa jumlahnya, sehingga kita ini harus hutang kenapa. Terus tadi juga disampaikan ada yang ternyata belum dibayar apa tadi dijelaskan, itu jelaskan sekalian. Jadi kita ini biar tidak meraba-raba. Jadi biar jelas
sehingga sama-sama ada pemahaman karena kecintaan kita kepada Banyuwangi, bukan karena kita marah, bukan, tapi karena saking cintanya kita kepada Banyuwangi. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Sida ada tambahan? Terima kasih Bu Ketua, Bapak Ibu Banggar. Jadi dilanjut besok, tapi saya sangat bahagia hari ini. Saudara saya berapi-api itu karena hatinya, saya tahu. Saya sama beliau kumpul mulai beliau masih bujang, masih muda, umur 20-an. Ya, saya tahu betul pribadi beliau. Yang disampaikan dengan berapi-api itu ada dua hal saya catat ya. Satu, beliau menyampaikan bahwa 3 hal. Poin 1, beliau akan bawa timnya antara 10 sampai 50 triliun investor masuk Banyuwangi. Insya Allah tetap kita tadi malam rapat sampai jam berapa? Jam 10 malam dalam rangka untuk bagaimana kita memberi peningkatan pelayanan pada masyarakat. Salah satunya bagaimana kita bagaimana memberikan pelayanan pada investor masuk. Akan kita beri karpet merah, kita sudah kira bagaimana kita saya kira kita sudah. Yang kedua tadi saya sepakat juga poinnya pada beliau bahwa ayo eksekutif ini sama sekali gandeng tangan melawan pihak eksternal. Dengan kita kuat kita akan mampu menahan. Itu poinnya yang satu. Yang ketiga adalah bagaimana beliau berapi-api masalah tambang, tapi beliau inginnya bahwa tambang mari supaya manfaat buat kita bersama. Kalau punya uang segitu masuk dana abadi, saya kira ini juga positif buat kita. Tentu ini nanti kita kaji langkah berikut bersama-sama dengan DPR. Saya kira itu, yang lainnya kita lanjutkan besok. Terima kasih Bu Ketua, teman-teman sekalian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.